Permisi Pak, Bapak panggil saya ya? Iya, duduk dulu Mas Alfian. Ada apa ya Pak? Nah, gini. Tadi Pak Bagus lihat catatan absensimu. Kamu ini dalam 2 minggu, kamu sudah absen lebih dari 4 hari. Dan tanpa keterangan juga. Terus Pak Bagus tadi tanya ke wali kelasmu, sekarang kamu itu kalau di kelas sering tidur di kelas, nggak mengerjakan tugas. Ini ada apa Mas Alfian? Silakan dijelaskan. Alfian tidak perlu takut. Pak Bagus di sini bukan untuk menghukummu. Kita cari jalan keluar bersama-sama Mas Alfian. Apapun yang kamu ceritakan hari ini, nggak akan Mas Bagus sebar. Nggak akan Pak Bagus sebar. Ya, Bapak janji tidak akan memarahi atau langsung lapor ke kepala sekolah. Aman aja Mas Alfian, ceritakan aja. Janji ya Pak? Aman aja. Karena apa? Saya sering begadang. Kadang. Iya Pak. Karena mengerjakan PR atau ada hal yang lain? Mas Alfian. Iya. Sebenarnya saya tuh kecanduan game online Pak. Karena ada turnamen game online. Jadi saya tuh sering kadang tiap malam tidur sampai tiga pagi. Dan pada akhirnya saya itu telat berangkat sekolah. Terus takut Pak, sebenarnya saya itu kalau terlambat dihukum. Oh, jadi karena main game. Iya Pak. Orang tuamu tahu kalau kamu itu sering begadang sampai pagi. Orang tua saya tidak tahu bahwa mereka sudah bekerja dari subuh di pasar. Jadi kalau pagi mereka tidak tahu kalau saya itu berangkat sekolah dan pada hasilnya saya itu lanjut tidur. Jadi kamu merasa kurang pengawasan ya sama orang tua ya? Dan asik sendiri sama duniamu. Begitu ya? Iya. Bapak mengerti. Hobi main game itu boleh saja. Tapi laki-laki itu harus punya disiplin. Kalau terus begini, masa depanmu itu yang bakal jadi yang terganggu Mas Alfian. Alfian mau kan berubah jadi lebih baik? Iya Pak. Pengen nggak sekolah yang bener lagi? Iya bener ini Pak. Sekarang Bapak beri 3 saran ya. Yang pertama, kamu harus kasih maksimal penggunaan HP-mu dalam sehari. Maksimal 2 jam sehari. Terus kalau jam 9 malam kamu harus selesai main HP-nya ya. Terus juga kamu itu kalau misal mau tidur itu HP-mu kasihkan ke orang tua. Biar kamu itu kalau mau tidur biar fokus, biar istirahatnya enak, nyaman ya. Lihat Pak Bagus ini. Kok menunduk terus gitu ya. Lihat Pak Bagus ini. Terus pasang alarm kalau kesulitan bangun tidur. Atau enggak minta tolong orang tua biar membangunkan pagi, biar kamu enggak telat bangunnya ya. Gimana? Sepakat? Oke, Bapak pegang janjimu. Kalau Bapak pantau di seminggu ke depan, kamu absensinya bagus, Bapak kasih apresiasi. Tapi, kalau kamu di seminggu ke depan masih dalam kondisi seperti ini, masih sering absen, Bapak akan panggil orang tua. Gak ada pilihan lain. Bapak panggil orang tuamu ke sekolah, dan Bapak sidang bersama kepala sekolah. Gimana? Sepakat nggak? Iya Pak, sepakat Pak. Oke. Udah kalau begitu Pak, saya izin keluar dulu. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, sama-sama Mas Alfian. Sekarang silakan kembali ke kelas ikut pelajarannya ya. Oke Pak. Assalamualaikum. Ya. Menurut Anda Pak Farih, tadi itu sesi yang cukup menantang karena Alfian itu tipe yang cukup tertutup pada awal itu Pak. Saya perhatikan tadi Pak Bagus secara keseluruhan Bapak sudah sangat bagus Pak sebenarnya dalam membangun rapor Bapak dengan baik. Iya. Jadi Alfian merasa aman, jadi sehingga dia mau jujur soal gadang dan main game itu poin krusialnya.
Makasih Pak, tapi sebelumnya ini Pak, saya tuh kayak agak ngerasa terlalu cepat memberikan solusi ke Alfian. Jadi apa ya Pak ya? Kalau menurut panjenengan gimana Pak? Nah, itu mungkin begini, Pak. Jadi dari yang saya sampaikan dari perspektif Bapak tadi, saya sebagai observer, saya melihat Bapak itu bagus dan dominan sebenarnya dalam memberikan instruksi atau nasihat di bagian akhir tadi. Maksud Bapak, saya kurang memberikan ruang bagi Alfian untuk mencari solusinya sendiri gitu ya Pak? Nah, tepat sekali. Jadi tadi karena tadi Bapak langsung memberikan 3 poin solusi. Jadi akan lebih kuat jika Bapak bertanya semisal, Alfian, menurut kamu sendiri apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak bangun kesiangan lagi? Nah, jadi dengan begitu, komitmennya datang dari pikirannya sendiri, bukan sekedar menurut perintah Bapak. Benar juga ya Pak ya, tadi itu saya tuh terlalu bersemangat Pak. Terlalu bersemangat buat dia bisa cepat berubah Pak. Jadi kesannya saya malah memberikan instruksi searah, bukan dua arah kayak komunikasi gitu Pak. Nah, selain itu juga ada satu hal lagi ini Pak. Jadi si Alfian tadi sempat menyampaikan dia kan takut untuk akan ketinggalan pelajaran. Iya. Nah itu adalah titik mungkin yang bagus menurut saya. Iya. Di sisi berikutnya mungkin Bapak bisa memanggil rasa takutnya itu untuk memotivasi dia, bukannya hanya fokus pada masalah gamenya saja. Masukan yang sangat berharga Pak. Jadi saya coba di sesi follow up ke depannya nanti saya coba sampaikan dan menggunakan langkah yang Bapak sampaikan biar saya tidak hanya mendikte tapi saya juga memberikan dua arah dan tanya jawab gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Bagus Pak, bagus. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa untuk memverifikasi ke orang tuanya secara halus tanpa merusak kepercayaan Alfian. Jadi pastikan apakah benar orang tuanya tidak tahu atau sebenarnya mereka tahu tapi bingung cara menghadapinya. Siap Pak Khalih. Terima kasih atas perspektif lainnya Pak. Ya. Ini sangat membantu saya untuk melihat celah tadi yang saya tidak sadari pada saat konseling Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Siap. Siap, terima kasih Pak.